Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semua di kelas fisika. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas beberapa pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk mempelajari fisika, yaitu pengukuran, besaran, satuan, dan konversi. Fisika ini adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan atas percobaan. Nah, semua percobaan ini memerlukan pengukuran dan hasil pengukurannya itu biasanya dinyatakan dengan angka atau bilangan. Misalkan, percobaan di laboratorium itu diperoleh hasil pengukuran, volume volume air atau volume air itu 3 mililiter, suhu air 25 derajat Celcius, panjang suatu tali misalkan 5 meter. Nah, dalam fisika itu panjang, suhu, volume ini dikenal dengan istilah besaran. Jadi, pengukuran ini merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sedangkan besaran ini artinya adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya itu selalu dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian, kalau kesopanan, kejujuran, kecantikan itu semua tidak termasuk besaran karena, tidak dapat diukur serta tidak dapat dinyatakan dengan angka. Nah, kita beri contoh. Misalkan mengukur panjang tali. Mengukur panjang tali itu artinya, kita mengukur jarak dari titik paling kiri ke titik paling kanan pada tali. Nah, cara mengukurnya itu bisa, menggunakan jengkal. Jadi panjang tali ini itu sama dengan 2 kali panjang jengkal. Nah, kalau kita ukur tali menggunakan mistar ya, misalkan panjang talinya itu adalah 2 meter. Jadi 2 meter panjang tali itu sama dengan 2 kali panjang jengkal. Nah, pengukuran besaran fisika ini dapat dinyatakan dengan satuan baku maupun satuan tidak baku. Satuan baku itu artinya satuan yang telah diakui secara internasional, misalkan meter, kilogram, second ya. Sedangkan kalau satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, misalkan jengkal, hasta, depa ya. Nah, satuan-satuan ini banyak sekali ya, bermacam-macam, sehingga nantinya akan menimbulkan beberapa kesulitan. Kita akan memerlukan bermacam-macam alat ukur sebagai patokan yang sesuai dengan satuan yang kita gunakan. Sehingga kita akan sulit untuk berkomunikasi ilmiah, untuk beralih dari satuan tertentu ke satuan yang lain. Nah, dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, kalangan ilmuwan sepakat untuk menggunakan satu sistem satuan yang berlaku di seluruh dunia. Nah, sistem satuan ini disebut dengan sistem matriks atau juga disebut dengan sistem internasional atau SI. Jadi, the metric system atau sistem internasional atau SI. Nah, inilah sistem satuan yang sudah digunakan standar di internasional. Nah, dalam satuan SI, satuan panjangnya adalah meter, satuan massa kilogram, dan satuan waktu adalah second. Nah, sistem ini dikenal pula dengan istilah sistem MKS, meter, kilogram, second. Di samping itu juga dikenal sistem CGS, centimeter, gram, second. Jadi maksudnya di sini satuan panjangnya adalah sentimeter, satuan massa adalah gram, dan satuan waktu adalah second. Kalau di dalam sistem Inggris juga dikenal dengan satuan inci. Inci untuk panjang, pounds untuk gaya, ya, second untuk waktu. Nah, kemudian
Kita masuk ke besaran pokok dan besaran turunan. Jika di daftar, jumlah besaran fisika yang ada saat ini sangat banyak sekali. Namun, dari besaran yang banyak tersebut, itu ternyata satu besaran itu dapat diperoleh dari besaran-besaran fisika yang lainnya. Contohnya, besaran massa jenis itu dapat diperoleh dari besaran massa dan volume, karena massa jenis itu adalah hasil bagi massa dengan volume. Itu juga dengan besaran gaya yang dapat diperoleh dari besaran massa dan percepatan, karena gaya itu adalah hasil perkalian dari massa dan percepatan. Nah, karena ada hubungan antara besaran-besaran tersebut, tentu ada sekelompok besaran fisika saja yang lebih mendasar dari semua besaran fisika lainnya. Nah, oleh karena itu besaran fisika yang mendasar ini dinamakan dengan besaran pokok atau besaran yang juga atau bisa diartikan dengan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Untuk besaran pokok ini itu hanya ada 7 ya. Dan ini pun juga sudah ditetapkan oleh para ahli fisika di seluruh dunia. Kenapa hanya 7? Salah satu alasannya karena 7 besaran pokok yang ada dalam tabel 11 ini itu sudah diukur dengan ketelitian yang sangat tinggi. Yang mana besaran ini menurunkan besaran yang lainnya. Jadi besaran pokok itu ada panjang ya, panjang dengan satuan meter dan sistem NKS atau sistem SI. Kemudian ada massa, waktu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian, selain besaran pokok, itu adalah besaran turunan. Besaran turunan ini artinya adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Untuk besaran turunan itu banyak sekali ya, beberapa di antaranya itu bisa Anda lihat di tabel 12. Contohnya besaran turunan ini adalah luas, kemudian volume, massa jenis, percepatan, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke dimensi. Dimensi untuk 7 besaran pokok. Jadi cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya itu dinamakan dengan dimensi. Pada sistem satuan internasional SI itu ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahnya tidak berdimensi. Nah, cara penulisan besaran yang berdimensi ini itu dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan tabel berikut. Nah, ini 7 besaran pokok, contoh ya, besaran pokok panjang dengan satuan meter, itu lambang dimensinya adalah L. L besar dengan kurung persegi. Massa dengan satuan kilogram itu lambang dimensinya adalah M besar dengan kurung persegi. Begitu seterusnya hingga ke besaran pokok yang terakhir, intensitas cahaya. Itu lambang dimensinya adalah J besar dengan kurung persegi. Nah, bagaimana kita mencari dimensi suatu besaran? Itu kita bisa menggunakan format seperti ini. Dimulai dari rumus, kemudian satuannya, kemudian hingga didapatkan dimensinya. Contoh ya, mencari dimensi luas. Besaran luas ya, mencari dimensi besaran luas, itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang itu satuannya adalah meter, lebar meter, berarti M kuadrat. Nah, untuk panjang, itu dimensinya, lambang dimensinya adalah L.
panjang dan lebar itu lambang dimensinya adalah L. Sehingga dimensi untuk luas itu adalah L kuadrat. Begitu seterusnya mencari dimensi untuk kecepatan, percepatan, gaya, hingga ke momen gaya. Nah, kemudian kita masuk ke awal satuan SI. Nah, awal satuan SI pada tabel 1, 2 ini dapat digunakan untuk semua besaran fisika. Penggunaan awalan ini merupakan alternatif penggunaan bilangan pangkat 10. Bisa dilihat contoh ya, ini misalnya awalannya ada hexa, penta, tera ya, tera 10 pangkat 12. Kemudian mili 10 pangkat min 3, nano dengan simbol N itu faktornya ada 10 pangkat min 9. Nah, 1 nanometer sama dengan 1 nano M, 1 nm itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Sedangkan 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter. 1 kilogram sama dengan 10 pangkat 3 gram. Nah, ini semuanya dapat digunakan untuk semua besaran fisika ya. Kemudian setelah ini kita masuk ke konversi satuan. Konversi satuan ini fungsinya ini adalah hal semacam ini ya, itu sering kita jumpai. Mengkonversi artinya mengubah. Jadi ini sering kita jumpai dalam menyelesaikan soal-soal fisika. Jadi kita diberikan besaran-besaran fisis dalam satuan yang bermacam-macam, dan nantinya besaran-besaran tersebut harus digunakan secara bersamaan dalam perhitungan. Nah, oleh karena itu, kemampuan untuk mengkonversi besaran antar satuan yang berbeda itu harus kita miliki. Nah, bagaimana teknik mengkonversi tersebut? Tuh, mari kita lihat. Pertama kali kita harus tahu dulu atau ada dulu tabel faktor konversi satuan besaran pokok, mulai dari panjang, massa, dan waktu. Contoh, 1 inci itu sama dengan, jika dikonversi ke sentimeter, 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Dan seterusnya. 1 yard itu sama dengan 91,44 cm. Nah, ini merupakan tabel faktor konversi yang harus kita punyai atau bisa dihafal ya. Kita lihat ke contoh soal untuk konversi. Contoh soalnya, berapa jarak lari 100 meter jika dinyatakan dalam yard. Jadi kita harus mengkonversi satuan meter ke dalam yard. Jadi kita bisa melihat dulu, harus tahu dulu konversi yard. Yard di tabel konversi itu dari satuan yard ke sentimeter. 1 yard itu sama dengan 91,44 cm. Kemudian kita ubah yardnya ke meter. Karena tadi diminta konversi meter ke yard ya. Jadi 1 yard itu sama dengan 0,9144 meter. Nah, karena 1 meter itu 100 cm, maka untuk membalikkan konversi ini yard ke meter, berarti meter ke yardnya berarti 1 yard per 0,9144. Dapatkan 1 meter sama dengan 1,094 yard. Maka jika ditanya 100 meter berapa yard, yang nilai ini dikalikan dengan 100. Sehingga didapatkan 100 meter itu adalah 109,4 yard. Nah, itu salah satu contoh dari konversi. Kemudian kita bisa lihat contoh berikutnya. Nah, seperti ini.
1 tahun cahaya itu adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1 tahun. Jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan 1 tahun sama dengan 365,25 hari, berapakah panjang 1 tahun cahaya yang dinyatakan dalam mm? Jadi, karena satuan waktu dalam kecepatan cahaya dan satuan waktu dalam hari berbeda, maka kita perlu melakukan konversi satuan terlebih dahulu agar satuannya menjadi sama. Jika kita gunakan satuan second, maka kita ubah 365,25 hari, kita ubah terlebih dahulu ke satuan second. Jadi artinya 365,25 hari kita ubah ke second, berarti dikali ya. Kali jam dulu, kali 24 jam, kemudian dikali 3.600 second. Sehingga nanti dapatkan hasil dari hari ke second. Nah, kemudian jika Anda sudah mendapatkan konversi dari hari ke second, maka untuk mencari jarak tempuh cahaya dalam 1 tahun itu adalah jarak itu rumusnya adalah kecepatan ya. Kecepatan tadi 3 kali 10 pangkat 8. Kecepatan dikali dengan waktu. Nah, waktu tadi juga udah diubah ke second. Jadi tinggal dikali sehingga dapatkan jarak tempuhnya. Seperti itu. Ini bisa dicoba lagi ya dengan mencari sendiri di oret-oretnya. Nah, kemudian kita lihat ada tugas mandiri. Ini nanti tolong dikerjakan ya sebagai tugas mandiri. Nanti juga akan saya pindahkan ke folder tersendiri. Nah, kemudian kita masuk ke penulisan notasi ilmiah. Penulisan notasi ilmiah ini suatu cara untuk memperpendek suatu angka atau nilai secara baku, sehingga nanti akan lebih mudah kita menuliskannya. Rumusnya itu A dikali 10 pangkat N. Di A di sini, ini adalah satu angka di depan koma. Sedangkan N ini adalah jumlah angka di belakang koma. Contoh, nyatakan nilai-nilai berikut menggunakan notasi ilmiah. Jarak dari bumi ke bulan itu adalah sekitar 384 juta meter. Nah, untuk mengubah 384 juta meter ini ke dalam bentuk yang lebih pendek ya, kita menggunakan rumus notasi ilmiah ini. A dikali 10 pangkat N. A satu angka depan koma berarti 3,84 dikali 10 pangkat 8. 8 ini adalah jumlah angka di belakang koma. Jadi jika komanya di 3 koma ya di sini, berarti yang di belakang koma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dapatkan notasi ilmiahnya 3,8 kali 10 pangkat 8. Itu juga untuk seterusnya. 0,0021. Ini A-nya 2 ya, 2,1-nya 2,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, min 3 atau N-nya ini didapatkan dari di belakang koma ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sehingga 2,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi sekian untuk pertemuan kita kali ini. Setelah ini akan ada tugas mandiri yang harus Anda kerjakan dan dikumpulkan di waktu yang sudah ditentukan. Jadi, akhir kata, tetap semangat belajar dari rumah ya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.